Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Novita, mahasiswi program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada pembahasan video kali ini, dalam mata kuliah Analisis Kebijakan PAUD bersama dosen pengampu Profesor Dr. Abdurrahman Assegaf. Kali ini saya akan membahas, mengulik dan menganalisis mengenai analisis perkembangan bahasa anak usia 5 sampai dengan 6 tahun dalam Permendikbud 137 tahun 2014. Berikut ulasannya. Bahasa, ya, bahasa diperlukan bagi anak usia dini karena anak akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa yang memerlukan kecakapan berbahasa yang baik. Bahasa menurut salah satu ahli PAUD, yaitu John W. Santrock. John W. Santrock menyatakan bahwa bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi baik yang diucapkan secara lisan, tulisan, maupun keaksaraan yang didasarkan atas simbol-simbol tertentu digunakan oleh masyarakat berdasarkan kata-kata yang dikeluarkannya dalam aturan-aturan dan dikombinasikan serta divariasikan. Nah, kalau tadi sama-sama kita sudah mengetahui salah satu pengertian bahasa dari ahli PAUD, kali ini kita akan sambung mengenai pembahasan bahasa melalui Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Dalam Permendikbud 137 tahun 2014, pasal 1 ayat 10 tentang PAUD menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan baik secara jasmani maupun rohani agar anak siap mental memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 ada yang dinamakan tentang STTPA. STTPA yaitu standar tingkat capaian perkembangan anak, di mana STTPA ini menyatakan tahapan perkembangan yang harus ada pada usia tertentu. STTPA yaitu adalah suatu tahapan pencapaian perkembangan anak secara pertumbuhannya, perkembangannya yang dilakukan secara stimulus sesuai dengan tahapan usianya. Nah, STTPA bahasa anak usia 5 sampai dengan 6 tahun dalam Permendikbud 137 tahun 2014 dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, bahasa digunakan dalam secara lisan. Yang kedua, bagaimana anak mampu mengungkapkan bahasanya secara aksara. Dan yang ketiga, bagaimana anak mampu mengungkapkan bahasanya secara tulisan. Berikut kita lihat penjelasannya. Adalah paparan penjelasan mengenai satuan tingkatan capaian perkembangan bahasa anak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Dalam pengelompokan yang pertama yaitu dalam memahami bahasa. Anak dalam memahami bahasa, yang pertama, ia akan mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Ya, karena anak usia 5 sampai dengan 6 tahun sudah mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Dalam contohnya adalah ketika gurunya meminta untuk makan, mencuci tangan, membaca doa sebelum makan, dan mencuci tangan kembali sampai akhirnya membaca doa setelah makan. Selanjutnya adalah mengungkapkan kalimat yang lebih kompleks. Ya, anak usia dini akan pada tahap usia 5 sampai dengan 6 tahun sudah bisa mengungkapkan bahasa dengan lebih kompleks. Selanjutnya, anak akan mampu memahami peraturan dalam suatu permainan. Ya, anak usia 5 sampai dengan 6 tahun sudah mengerti peraturan yang mereka buat sendiri dalam suatu permainan. Selanjutnya, anak senang dan menghargai bacaan. Oleh karenanya, pada pendidikan anak usia dini, buku-buku bacaan itu sering ditampilkan pada anak untuk membuat anak senang dan menghargai bacaan agar kelak nantinya anak akan menjadi seseorang yang pandai dalam berbicara secara lisan maupun tulisan. Setelah itu, lanjut ke pengelompokan bahasa yaitu dengan menggunakan ataupun mengungkapkan bahasa.
Bagaimanakah caranya anak mengungkapkan bahasa? Bagaimanakah perkembangan pengungkapan bahasa anak usia 5 sampai dengan 6 tahun? Berikut. 1. Anak mampu menjawab pertanyaan dengan lebih kompleks. Ketika dia ditanya hari ini kegiatannya apa, seharusnya tahapan perkembangannya di usia 5 sampai dengan 6 tahun anak sudah bisa menjawab dengan pertanyaan yang diberikan ibu guru, orang tua atau siapapun itu dengan jawaban yang lebih kompleks. Kompleks di sini dalam artian adalah adanya predikat dan juga keterangan. Selanjutnya, anak mampu menyebutkan kelompok gambar dengan bunyi yang sama. Jika ibu guru memberikan kepada anak beberapa kelompok gambar dengan bunyi yang sama, maka anak akan mampu menyebutkannya. Contohnya, bola atau beberapa permainan yang ada di kelas dikelompokkan berdasarkan dengan warna yang sama. Maka seharusnya pada tingkatan itu anak sudah mampu menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang benar. 3. Anak mampu berkomunikasi secara lisan. Ya, karena memang setiap orang membutuhkan bahasa untuk memenuhi kecakapan dalam hidupnya. Yang keempat, menyusun kalimat sederhana dengan struktur kalimat P, yaitu predikat dan juga keterangan. Dan memiliki banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide. Anak usia dini dikenal dengan seseorang yang amat sangat imajinatif. Oleh karenanya, bagaimana caranya kita merangsang untuk agar anak terus bisa mengungkapkan ide-ide terbarunya, diperlukan stimulus yang baik. Selanjutnya, melanjutkan sebagian cerita dongeng yang sudah diperdengarkan. Anak usia dini senang sekali mendengarkan cerita. Banyak sekali kosakata baru yang ia dapatkan ketika mendengar cerita. Menunjukkan pemahaman konsep buku cerita pada anak usia dini, buku-buku seperti gambar-gambar yang banyak akan lebih merangsang anak lebih suka membaca karena ia tadinya melihat dari gambar-gambar, lalu akhirnya dia akan menyukai setiap bahasa ataupun bacaan-bacaan abjad yang akhir bahasa dalam keaksaraan usia 5 sampai dengan 6 tahun, yaitu 1. Anak mampu menyebutkan simbol-simbol yang dikenal. Simbol-simbol seperti ini contohnya adalah seperti anak mengelompokkan berbagai macam warna atau mengelompokkan berbagai macam bentuk segitiga, lingkaran yang ada di dalam ruangan kelas ataupun benda-benda yang ada di rumah. Selanjutnya, anak mampu mengenal suara huruf awal dari nama-nama benda di sekitarnya. Contohnya, ibu guru menyebutkan, coba sebutkan nama-nama benda di kelas ini yang dimulai dari huruf P. Maka anak akan terstimulus untuk menjawab papan tulis dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam keaksaraan, anak akan mampu menyebutkan kelompok gambar dengan bunyi yang sama. Dan juga ada memahami hubungan bunyi dan huruf awal yang sama, lalu dilanjutkan dengan memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, artinya anak sudah mulai mengenal, sudah mulai tahu bagaimana huruf A, bagaimana bunyinya, bagaimana huruf C, bagaimana bunyinya. Selanjutnya adalah anak sudah mampu menuliskan namanya sendiri. Anak usia 5 sampai dengan 6 tahun sudah mampu menuliskan namanya sendiri. Karena ketika di sekolah dalam pembelajaran, ibu guru selalu meminta anak untuk menuliskan namanya di lembar jawaban ataupun di lembar tugas anak. Dan yang terakhir, dalam keaksaraan, anak akan mampu memahami arti kata dalam cerita. Ya, begitulah pentingnya sebuah cerita yang didengarkan kepada anak. Selain anak mendapatkan kosakata baru, anak akan paham arti dari kosakata yang ia dapatkan. Demikianlah tadi standar tingkat capaian perkembangan bahasa anak, dan kita akan melihat bagaimana analisis dari berbagai sudut pandang sebagai berikut. 137 tahun 2014 mengenai STTPA perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun. Sekarang kita akan melihat bagaimana analisisnya dari berbagai sudut pandang.
Analisis yang pertama yaitu dari sudut pandang pendidikan. Dalam pendidikan ada yang namanya teori Howard Gardner, yaitu teorinya mengenai multiple intelligence, di mana setiap anak itu memiliki banyak sekali kecerdasan yang tidak hanya dinilai dari segi kognitifnya saja, tapi bisa dari linguistiknya, bisa dari kinestetiknya, fisik motoriknya, musikal, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, naturalis, spiritual. Itulah mengapa bahwasanya kita tidak bisa melihat anak usia dini yang tidak bisa berbahasa secara lisan, lalu dia tidak pandai berbahasa. Karena tadi bahasa dibedakan dalam 3 ranah, bagaimana anak mampu mengungkapkan bahasa, bagaimana anak mampu memahami bahasa, juga bagaimana anak mampu menganalisis bahasa dari segi keaksaraannya. Seperti itu. Selanjutnya dianalisis dari sudut pandang agama. Islam adalah salah satu ajaran yang mengajarkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Peristiwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah salah satu pondasi utama yang harus anak miliki, yaitu dari madrasah pertamanya adalah ayah dan ibu. Maka dari segi agama, baik di sekolah maupun di rumah, tugas orang tua maupun guru adalah menceritakan hal-hal yang baik kepada anak, baik lewat kisah, cerita para nabi, agar anak tahu bagaimana perjuangan para nabi, agar anak pun mencontoh sifat-sifat teladannya para nabi, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu pun muncul, dan juga rasa empati pada anak itu pun muncul, juga ia akan mencintai agamanya. Dianalisis dari sudut pandang budaya, ketika anak usia 5 sampai dengan 6 tahun gemar pada bacaan, gemar melanjutkan cerita, mampu berkomunikasi secara lisan, maka anak akan belajar bagaimana ia menghargai sejarah. Ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Oleh karena itu, sejak dini, pendidikan sejak dini perlu mengajarkan kepada anak bagaimana agar anak cinta akan sejarahnya. Dianalisis dari segi sosial. Secara sosial ketika anak, dalam analisisnya tadi dalam STTPA, usia 5 sampai dengan 6 tahun, anak mampu, anak bisa memahami aturan dalam suatu permainan, maka implikasinya nanti adalah anak akan mudah diterima oleh lingkungannya karena anak memahami apa yang ada di dalam suatu permainan tersebut, sehingga ia mudah dipahami, sehingga ia mudah diterima oleh lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir, dianalisis dari sudut pandang politik. Anak harus tahu sejak dini apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, apa hak dan kewajibannya. Sehingga ketika anak sudah tahu hak dan kewajibannya, maka anak akan tahu tanggung jawabnya sejak dini, mulai dari membereskan mainan-mainannya, mulai dari membereskan apa yang sudah ia lakukan. Begitulah bagaimana caranya dari segi politik anak harus mulai belajar bertanggung jawab sejak dini. Demikianlah tadi berbagai macam ulasan analisis dari berbagai sudut pandang mengenai perkembangan bahasa anak usia 5 sampai dengan 6 tahun dari segi Permendikbud 137 tahun 2014. Saya Cuci Tranovita mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.